Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lentera Hitam. Tentunya masih bersama saya, Bobby, yang akan menceritakan kisah misteri pendakian gunung. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Pastinya dalam keadaan sehat selalu, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Kita langsung saja ke ceritanya. Bulan Desember tahun 1998. Saat itu usiaku belumlah genap 17 tahun dan aku masih duduk di kelas 2 SMA. Di suatu siang saat jam istirahat kedua, salah satu temanku mendatangiku yang sedang asik merokok di pojok belakang toilet sekolah. Iya, salah satu kelakuan nakalku itu saat sekolah dulu adalah merokok. Kuharap tidak ada yang menirunya. Dia adalah Anto, teman sebangku sekaligus salah satu partnerku untuk mendaki gunung. Sialan, ku cari-cari di kantin gak ada, ternyata mojok di sini, pacaran sama Asap. Nih, buat kamu. Aku menjawabnya dengan singkat, sembari memberikan rokok yang baru saja aku hisap. Anton menerimanya lalu segera menghisapnya. Dulu memang kami terbiasa berbagi sebatang rokok untuk bersama. Di kalangan kami menyebutnya dengan kata join. Minggu depan naik yuk. Naik kemana? Kalau ke Sumbing gimana? Lagi tipis nih. Gampang. Aku ada segini. Tinggal nambah sedikit paling. Cukup ya? Paling nggak buat berangkat, logistik, rokok. Pulangnya ntar gampang. Kita mampir ke tempat saudaraku di Temanggung. Minta ongkos pulang. Gimana? Oke, berangkat. Ya, begitulah kami. Saat itu ketika merencanakan pendakian, ya seperti itu. Sedikit saja keyakinan sudah cukup untuk memantapkan keberangkatan kami. Sisanya dipikirin nanti sambil jalan. Ya, harap dimaklumilah. Jiwa muda yang masih membara terkadang membuat kami mengesampingkan resiko yang mungkin saja terjadi akibat dari perbuatan nekat yang minim perhitungan. Tetapi dari segala pengalaman itu, kami bisa belajar untuk semakin mempertimbangkan segala hal, menghitung segala resiko dan membuat antisipasi di perjalanan-perjalanan berikutnya. Hari yang ditentukan untuk mendaki Gunung Sumbing telah tiba. Dengan nekat cabut dari sekolah saat jam istirahat pertama di hari Sabtu. Aku dan Anton segera menuju ke terminal sebelum menaiki bus yang akan membawa kami ke base camp Gunung Sumbing, yaitu di Desa Garung, Wonosobo. Kami sempat mampir ke toilet terminal itu untuk mengganti pakaian seragam kami dengan pakaian biasa. Meskipun tergolong cukup bandel semasa sekolah dulu, tapi kami berprinsip tetap harus berusaha menjaga nama baik sekolahan dengan tidak menggunakan seragam sekolah ketika bolos. Karena sekolah kami termasuk sekolah favorit di kota kami. Setelah semuanya siap, kami pun segera memasuki bus yang telah siap berangkat dengan tujuan terakhir Purwokerto melewati Temanggung dan Wonosobo. Bus kini telah meluncur. Usai membayar ongkos, kami pun beristirahat karena perjalanan ini lumayan lama. Kulihat Anton sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan dengan model tidurnya yang khas, yaitu mulut terbuka. Dia terlihat cukup lelap. Aku pun berusaha ikut tidur pula. Tetapi sedari tadi aku coba memejamkan mata, kurasa sangat sulit untuk bisa menyelami alam mimpi itu. Ada sedikit perasaan menjanggal dalam hatiku yang justru tidak kupahami apa itu. Kupandangi saja ke arah jendela bus yang telah basah di sisi luarnya, akibat hujan yang memang wajar turun di musim hujan ini.
Siapa tahu dengan memandang keluar bisa membuatku menjadi ngantuk dan terlelap dengan sendirinya. Trik yang kucoba ini ternyata cukup berhasil. Perlahan kurasakan mataku semakin berat. Tak lama, aku pun telah sepenuhnya kehilangan kesadaran. Ketika aku tertidur, aku mengalami mimpi yang cukup aneh. Di dalam mimpiku itu, aku seperti sedang berada di kerumunan banyak orang. Kulihat di sekelilingku, ternyata aku berada di tengah-tengah sebuah kota. Tapi aku tidak bisa mengenali ini kota mana. Yang jelas banyak gedung-gedung menjulang tinggi. Jalan-jalan pun terlihat sangat besar. Tidak seperti jalanan di kotaku. Tak lama berselang, orang-orang di sekitarku berlarian ke sana kemari tak tentu arah. Lalu tak lama muncul kobaran api di mana-mana. Asap tebal membumbung tinggi. Mirip kerusuhan pada Mei 1998 di Jakarta. Tetapi ini berbeda. Kenapa aku bisa bilang berbeda? Karena berita-berita tentang demokrasi, reformasi, dan chaos di beberapa wilayah di Indonesia saat itu selalu diikuti melalui televisi. Meskipun saat itu aku masih SMA, tetapi jauh di dalam benakku, ingin sekali bergabung dengan kakak-kakak mahasiswa di jalanan untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Tak lama berselang, dari balik gedung yang cukup tinggi itu, muncul suatu makhluk yang mungkin dikenali seperti genderuwo oleh orang-orang. Tetapi di dalam mimpiku itu, aku tidak begitu jelas melihat seperti apa bentuknya. Yang jelas, makhluk itu tinggi besar, itu aja. Beberapa detik saja, makhluk itu mengamuk dan mengambil orang-orang di sekitarku, lalu memakannya. Aku pun menjadi sangat takut dan panik. Aku coba berlari entah kemana, yang jelas mencoba menghindari dari makhluk itu. Tapi sial, makhluk itu melihatku. Dia lalu mengejarku. Dalam pelarianku itu, dari kejauhan aku melihat kedua orang tuaku berdiri lalu tersenyum. Saat aku hendak berlalu menuju ke tempat kedua orang tuaku berada itu, sepintas aku melihat tangan makhluk itu mengayun menuju ke arahku. Kulihat ada semacam cakar panjang dan runcing. Ketika cakar makhluk itu hampir mengenaiku, tiba-tiba, klap, seluruh tempat ini dipenuhi cahaya putih yang sangat terang, bahkan menyilaukan. Seketika itu pula aku pun terbangun dengan nafas tersengal-sengal dan keringat bercucuran. Mimpi apa ini? Kulihat di sampingku, si Anton ternyata masih tertidur dengan nyamannya yang khas. Aku memandang keluar untuk mengenali sampai di mana saat ini. Ternyata bus ini sudah sampai di Temanggung. Berarti sebentar lagi kami akan sampai di Garung. Ternyata aku tadi tertidur cukup lama. Tetapi di dalam mimpi terasa hanya beberapa menit saja. Aku menarik nafas dalam-dalam, lalu membuangnya dengan cepat, seolah membuang segala beban yang ada di benakku. Kubangunkan si Anton, lalu mengajaknya merokok di belakang di dekat pintu. Kupikir, daripada memikirkan mimpi yang tidak jelas itu, lebih baik ngobrol sambil merokok di belakang. Siapa tahu juga di sana ada cewek cakep yang bisa menyegarkan pandangan mata. Setelah menghabiskan beberapa batang rokok sembari ngobrol bersama kernet bus, akhirnya kami sampai juga di desa Garung. Kuhirup dalam-dalam udara sejuk kaki Gunung Sumbing yang sekaligus Gunung Sindoro. Karena letaknya itu antara Sindoro sama Sumbing itu bersebelahan. Kuisi setiap kisi-kisi paru-paruku dengan udara segar pegunungan ini. Terasa sangat segar. Sangat berbeda dengan udara perkotaan yang penuh dengan polusi.
kulihat beberapa orang berpenampilan khas pendaki di sekitar sini. Mungkin mereka juga akan mendaki Gunung Sumbing sama denganku. Tidak terlalu ramai meskipun akhir pekan. Wajar saja, karena waktu itu bulan ini bulan puasa. Banyak pendaki yang sedang beristirahat sementara di waktu bulan puasa ini. Berbeda dengan aku dan Anton yang tetap pergi mendaki gunung meskipun sedang bulan suci. Dan kami juga tidak puasa waktu itu. Sungguh laknat kelakuan kami di masa lalu. Kuharap kalian yang mendengarkan cerita ini tidak menirunya seperti yang ada di cerita ini. Setelah melemaskan otot dan melepaskan penat akibat perjalanan yang cukup lama di dalam bus, kami mulai melangkahkan kaki menuju base camp Gunung Sumbing yang letaknya hampir di ujung desa. Lokasi base camp zaman dulu cukup jauh dari jalan raya. Sebetulnya kami bisa saja menyewa ojek, tetapi mengingat isi kantong kami yang pas-pasan, maka uang itu akan lebih berguna jika kami gunakan untuk menambah logistik. Jika kalian pernah naik Gunung Sumbing via Garung dan menemui pelang besar bertulisan Stik Pala, maka di dekat situlah letak base camp Gunung Sumbing zaman dulu. Kalau sekarang mah, setauku sudah dipindahkan agak ke bawah, lebih dekat dengan jalan raya. Oke, lanjut ke ceritanya. Sesampainya di base camp, kami melaporkan kedatangan kami, sekaligus registrasi kepada petugas di situ. Seperti biasa, proses registrasi pendakian gunung waktu itu sangat mudah. Cukup menggunakan kartu identitas, KTP, SIM, kartu pelajar, dan membayar retribusi yang tentunya sangat murah. Kami sudah dinyatakan sebagai pendaki resmi. Kami mendapatkan 2 lembar kertas berisi peraturan memasuki kawasan Gunung Sumbing dan peta jalur pendakian, dan tentunya tiket sebagai bukti registrasi. Hingga hari menjelang sore, kami hanya menghabiskan waktu bermalas-malasan di balai besar yang disediakan pihak base camp. Kami hanya beristirahat menunggu waktu untuk memulai pendakian sehabis maghrib nanti. Zaman dulu memang kami menyukai perjalanan pendakian pada malam hari. Pikir kami dulu, mendaki malam hari itu lebih nyaman karena adem dan tidak melihat berat dan terjalnya medan pendakian. Maklum, kami masih minim ilmu waktu itu. Tapi setelah mendapatkan pendidikan khusus, kami mulai merubah kebiasaan. Sekarang kami lebih memprioritaskan pendakian di saat siang hari, karena resikonya jelas lebih kecil lah. Malam mulai menjelang, kami telah bersiap memulai pendakian. Tepat sebelum kami memulai melangkah, ada seorang yang menemui kami dan meminta bergabung karena dia mendaki seorang diri. Tidak keberatan sama sekali, kami pun mengajaknya untuk bersama-sama merayapi Gunung Sumbing melalui jalur setapaknya menuju puncak tertingginya. Aku lupa nama orang itu. Sebut saja namanya Wahid, seorang mahasiswa dari Jogja. Selangkah demi selangkah kami ayun meninggalkan pemukiman warga beserta segala aktivitasnya. Kegelapan kini mulai menemani perjalanan, hanya bermodal cahaya senter untuk mengusir kepekatan serta sedikit obrolan untuk memecah kesunyian. Ya benar, memang sunyi, karena ternyata kami tidak berbarengan dengan kelompok pendaki lainnya. Sepertinya kita tidak sendirian, Mas. Dari tadi aku merasa ada yang mengikuti di belakang. Entah kalian merasa atau tidak. Kata Mas Wahid seperti itu ketika kami mulai meninggalkan area perkebunan warga. Sebetulnya, aku juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Mas Wahid itu. Tapi aku sedari tadi tidak membicarakannya. Selain nyaliku yang saat itu masih sebiji kacang, juga aku pernah mendengar
jika kita merasakan hal ganjil saat di gunung, sebaiknya tidak dibicarakan sampai kita pulang. Iya mas, aku juga merasakannya. Aku menjawabnya dengan singkat, tidak menampik kata-kata Mas Wahid. Tak berapa lama, usai kami membicarakan hal itu, tiba-tiba hujan mulai turun. Sebetulnya hal yang wajar, karena sekarang sedang musim hujan. Tetapi entah kenapa aku merasa ada yang janggal saat ini. Kami memutuskan tetap melanjutkan perjalanan dengan memakai jas hujan. Hingga ketika kami hampir sampai di pos 2, tiba-tiba ada suara petir sangat keras menyambar di dekat kami. Jeder! Ketika itu, kami pun berlari tunggang-langgang mencari tempat perlindungan diri dari sambaran petir itu yang kami yakini akan kembali terjadi. Tanpa banyak pertimbangan, kami pun berhenti di pos 2 yang terdapat shelter berupa bedeng dari kayu dengan dinding dan atap dari seng. Tak bisa dipungkiri, rasa takut dan panik kini mulai merayapi jiwa kami. Mas Wahid yang memang paling tua sekaligus lebih banyak pengalaman di antara kami, itu berusaha menenangkan aku dan Anton. Dia berusaha membangun suasana supaya tidak terjadi kepanikan berlebihan, sehingga bisa membuat kondisi kami semakin berbahaya. Sedangkan di luar sana hujan masih turun sangat deras, disertai petir menyambar-nyambar yang intensitasnya terbilang cukup tinggi, dekat sekali. Aku yakin petir itu menyambar sangat dekat dengan posisi kami. Terlihat dari hamparan, hampir tidak ada jeda antara cahaya kilat dan suara yang dihasilkannya. Kita stop saja dulu ya di sini. Bahaya kalau kita memaksakan jalan. Iya mas, bahaya. Ya udah, kita bikin api aja. Itu di pojokan ada tumpukan kayu kering. Gak usah bikin tenda. Kita istirahat di sini aja. Kami pun berbagi tugas. Aku dan Anton mengumpulkan kayu-kayu kering itu dan menyusunnya di tengah-tengah bedeng yang memang sudah ada bekas perapian. Sedangkan Mas Wahid mempersiapkan perlengkapan masaknya. Usai menyusun kayu-kayu itu, kami mulai berusaha menyalakannya. Tak beberapa lama, aku tiba-tiba terpaku. Seluruh tubuhku terasa beku, tidak bisa digerakkan. Rasa takut yang teramat kuat merayapiku. Mataku kini seolah kaku memandang sesuatu yang berada di depanku. Tepat di depan bedeng di bawah sebuah pohon besar itu, aku melihat pasangan mata berwarna merah bersinar tajam menatap kami bertiga, menembus pekatnya malam yang lebih tersamarkan oleh air hujan. Aku tidak bisa melihat bagaimana tubuh lainnya dari sosok itu. Hanya sepasang mata bersinar seperti dua buah lampu LED mini yang diletakkan bersebelahan. Beberapa waktu, aku benar-benar tak bisa menggerakkan badanku. Seluruh badanku merinding hebat. Mulutku tercekat, tak mampu berkata apapun. Ingin aku teriak, sekedar meminta pertolongan kawan-kawanku yang ada di sini. Tapi hanya kebisuan yang bisa keluar dari mulutku. Hingga pada akhirnya, Anton yang menyadarkanku dengan tepukannya di pundakku. Hen, kamu kenapa Hen? Hen? Itu, ada, stop, udah diem aja, gak perlu diucapkan. Kata Mas Wahid memotong ucapanku. Kembali kuarahkan pandanganku ke tempat sepasang mata tadi. Tapi hanya kegelapan yang aku lihat di sana. Sepasang mata itu telah lenyap entah kemana. Aku berusaha mengabaikan apa yang aku lihat tadi. Kulanjutkan aktivitasku, menyalakan perapian bersama si Anton. Tapi justru yang aku rasakan saat ini adalah kengerian yang terus-menerus menggelayutiku.
Entah hanya diriku atau Anton dan Mas Wahid juga merasakannya. Aku seolah merasakan ada sangat banyak makhluk yang tak kasat mata hadir di sini, mengelilingi bedeng yang kami gunakan untuk berlindung dari hujan dan petir. Malam semakin larut, entah jam berapa saat ini aku tidak bisa memastikannya, karena di antara kami tidak satu pun yang membawa petunjuk waktu. Tak ada pendaki lain yang datang ke sini, ataupun sekedar melintas. Mungkin di bawah sana cuacanya tak jauh beda, hingga beberapa pendaki lain mengurungkan niatnya untuk mendaki malam ini. Suasana mencekam semakin kental menyelimuti tempat ini. Beruntung perapian yang kami buat tadi sudah menyala sempurna. Setidaknya sedikit bisa memberikan rasa tenang melalui cahaya yang terpendar serta kehangatan yang dihasilkannya. Makanan yang dimasak oleh Mas Wahid juga telah siap. Meski hanya mie instan dengan lauk ikan kalengan, sudah cukup untuk menjadi asupan energi untuk mengarungi malam ini. Saat kami sedang menikmati makan malam sederhana itu, namun terasa mewah, tiba-tiba kami dikagetkan dengan suara keras dari salah satu dinding bedeng. Dar! Kami semua berjingkat. Bahkan panci nesting yang tadi aku pegang pun seketika terlempar saking kagetnya. Kami mendengar salah satu dinding bedeng itu seperti dipukul atau dilempar dengan sesuatu. Beberapa saat kami saling berpandangan satu sama lain. Tak ada kata terucap di antara kami. Tapi apa yang kami rasakan sepertinya sama. Kaget, takut, ngeri, sekaligus penasaran. Mas Wahid berlahan bangkit. Aku pun mengikutinya dari belakang. Rasa penasaran atas apa yang terjadi ternyata sanggup membuatku mengesampingkan rasa takut itu. Aku mengikuti Mas Wahid yang berjalan keluar, lalu memutar ke samping bedeng melalui pinggiran bedeng yang tidak terkena guyuran hujan itu. Ketika sampai di bagian dinding yang kami yakini dipukul itu atau yang dilempar itu, suatu benda tadi kami menemukan potongan batang pohon tergeletak begitu saja. Batang pohon itu terlihat basah dan kotor oleh lumpur tanah merah khas tanah pegunungan. Di bagian dinding juga terlihat ada bekas tanah lumpur yang menempel. Nampaknya batang kayu ini yang dilempar mengenai dinding bedeng ini. Lantas yang jadi pertanyaan adalah, siapa yang melemparnya? Mas, kira-kira siapa ya yang melemparnya? Kayaknya dari tadi gak ada orang deh di sini. Belum sempat Mas Wahid menjawabnya, tiba-tiba terdengar suara dari balik semak-semak di depan kami. Suara seperti langkah kaki yang diseret melalui rerimbunan semak. Kresak, kresak, kresak. Kira-kira seperti itu. Spontan, Mas Wahid langsung mengeluarkan sebilah golok dari pinggangnya. Kamu masuk aja, biar aku coba cek. Takutnya binatang liar. Ah, enggak mas. Aku penasaran kok. Aku ikut aja mas. Kalau mau ikut, kamu bawa senjata apa gitu? Kayu atau apa buat jaga-jaga? Oh, iya mas. Aku cari kayu dulu. Mas Wahid pun mulai berjalan menyusuri sela-sela semak yang rimbun namun tidak terlalu rapat. Aku mengikutinya dari belakang sambil tetap waspada. Takutnya tiba-tiba ada serangan dari binatang liar. Di balik semak-semak itu, kami tidak menemukan apapun. Bahkan bekas jejak binatang pun tidak ada. Saat aku sedang memeriksa tempat di sekitarku, tiba-tiba Mas Wahid berjingkat lalu berlari ke arah yang lebih menjauh. Aku pun juga berlari mengikutinya meskipun aku tidak paham dia sedang mengejar siapa atau mengejar apa. Saat aku semakin mendekatinya,
sepintas aku melihat di depan Mas Wahid adalah sebuah lembah yang cukup dalam, atau tepatnya jurang. Meski samar, tapi aku tetap bisa mengenali konturnya. Dan sialnya, Mas Wahid tetap berlari menuju ke arah jurang itu. Di situ aku berusaha memanggil Mas Wahid, tetapi dia sama sekali tidak menggubris panggilanku. Hingga ketika kami semakin dekat dengan bibir jurang, kembali aku melihat sepasang mata yang menyorot bercahaya melihat ke arah kami. Menyadari adanya sesuatu yang tidak beres, aku pun langsung mempercepat langkahku, lalu melompat menerjang tubuh Mas Wahid. Kami berdua pun terjatuh lalu terguling hingga hampir jatuh ke dalam jurang itu. Beruntung, kami masih selamat. Nafas kami berdua memburu tidak beraturan. Setelah mencoba menenangkan diri, akhirnya Mas Wahid pun juga tersadar. Loh, Hen? Kok kita sampai di sini? Bagaimana ceritanya, Hen? Gini loh, Mas. Kamu itu tiba-tiba lari gak jelas ya, Mas. Makanya aku ikutin aja. Gak taunya kok malah lari ke arah jurang ini loh. Aku berteriak-teriak memanggil kamu loh, Mas. Kamu gak merespon. Ya udah, aku lompat aja, nangkap kamu. Takut kamu jatuh ke jurang ya, Mas. Loh, padahal aku ngerasa dari tadi jalan biasa, Hen. Aku ngikuti burung tadi. Jadi, pas di balik semak aku bertemu burung kecil warna hitam. Dan ada corak kuningnya dan merah. Karena menurutku bagus, aku coba mau tangkap dia. Karena burung itu kayaknya kelihatan jinak. Aku ikutin aja sampai tiba aku jatuh di sini sama kamu. Wah, udah gak bener ini, Mas. Mana ada burung malam-malam gini. Apalagi hujan kayak gini loh. Kita juga udah terlalu jauh kayaknya, Mas. Kita harus kembali ke bedeng. Tapi aku gak yakin inget jalannya yang tadi. Di situ aku menyadari bahwa di situ itu ada yang tidak beres. Beberapa saat kemudian Mas Wahid mengamati ke area sekitarnya. Mungkin dia sedang berusaha mengenali tempat ini. Karena dia sudah beberapa kali mendaki Gunung Sumbing, jadi mungkin sedikit banyaknya sudah mengenali area gunung ini. Aku nggak yakin hafal, tapi sedikit aku mengenali tempat ini. Ayo, balik aja ke bedeng, ikut aku. Belum jauh kami berjalan, tiba-tiba aku melihat suatu sosok makhluk berukuran sangat besar. Sepertinya tingginya itu sekitar 4-5 meter. Sosok itu terlihat samar, seperti gumpalan asap hitam menggumpal membentuk siluet badan. Dan matanya terlihat jelas berwarna merah bercahaya. Sontak, aku menghentikan langkahku, lalu memegang pundak Mas Wahid untuk menghentikan langkahnya. Karena sosok itu berdiri tepat menghadang di depan kami. Makhluk itu tetap berdiri tegak tanpa bergerak sedikit pun. Meski begitu, tatapan matanya terasa sangat mengerikan. Dia menatap tajam ke arah kami. Sorot matanya seolah memiliki kekuatan untuk membuat kami lemas diterkam ketakutan. Mas Wahid yang juga menyadari adanya gangguan itu, dia juga tak mampu berbuat apapun. Dia hanya mematung di depanku. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba muncul kabut putih tebal menyelimuti tempat kami berpijak saat ini. Kabut ini sungguh pekat hingga mampu menghalangi pandangan kami terhadap makhluk yang ada di depan kami itu. Mas, gimana ini? Kita harus gimana? Tunggu sebentar. Kamu baca aja doa sebisamu. Iya, Mas. Kami memang tidak bisa berbuat apapun. Terutama aku yang memang masih minim pengalaman di gunung. Terutama tentang hal-hal mistis, Mas. Aku hanya menuruti saja permintaan Mas Wahid.
yang mungkin lebih banyak pengalaman dibandingkan denganku, Mas. Beberapa waktu kemudian, Mas Wahid memberikan gestur padaku untuk mengikutinya. Dia berjalan sedikit memutar menghindari lokasi makhluk yang tadi menghadang kami. Dalam pekatnya kabut, kami berjalan entah ke arah mana. Pandangan kami sangat terhalang. Bahkan cahaya senter yang kami bawa pun sama sekali tidak bisa membantu menunjukkan jalan. Dengan melewati kontur tanah tak beraturan, yang kadang kala harus menembus ribunan semak. Kami terus berjalan, hingga pada akhirnya, kami bertemu dengan jalan setapak yang kami yakini adalah jalur pendakian. Ini jalur pendakian, Hen. Tapi sepertinya posisi kita ada di atasnya pos 2. Ayo turun aja ke pos. Kasihan juga Anton tinggal sendirian di sana. Ayo Mas, aku ikut aja. Kami pun berjalan turun, dan beberapa saat kemudian, benar saja, kami sampai di pos 2, tempat kami istirahat sebelumnya. Sesampainya di pos, aku melihat Anton yang masih duduk di dekat perapian. Dia hanya duduk menatap ke arah api yang menyala tidak terlalu besar. Bahkan saat aku dan Mas Wahid masuk dan menyapanya, dia juga tidak merespon sama sekali. Hingga ketika aku menyentuh pundaknya, tiba-tiba dia berjingkat sambil berteriak ketakutan. Ton, tenang. Ini aku Hendri sama Mas Wahid. Setelah menyadari bahwa ini benar-benar aku dan Mas Wahid, akhirnya Anton menjadi sedikit tenang. Ada apa, Ton? Anton pun tak menceritakan pengalaman horor yang dialaminya setelah aku dan Mas Wahid meninggalkannya sendirian. Dia bercerita bahwa dia diganggu makhluk-makhluk penunggu daerah sini hingga hampir saja mengancam nyawanya. Hingga pada akhirnya, dia tidak berani melihat kemanapun kecuali ke arah api sampai aku dan Mas Wahid datang. Kita beralih ke sudut pandang si Anton. Pendakian ini memang tidak seperti biasanya. Meski aku baru beberapa kali mendaki gunung, tapi aku bisa membedakan mana suasana yang nyaman dan mana yang kurang nyaman saat berada di gunung, terutama dalam hal mistis. Sejak awal melalui perjalanan, perasaanku sudah tidak enak. Aku merasa diikuti sesuatu yang aku tak mengerti itu apa. Aku merasa tidak melanggar pantangan apapun. Aku pun yakin Hendri juga sama. Tapi aku tak tahu bagaimana dengan Mas Wahid. Orang yang baru aku kenal di base camp tadi dan bergabung dengan aku dan Hendri di pendakian ini. Semoga saja tidak ada hal buruk yang terjadi nanti. Sepanjang perjalanan, aku terus berusaha melawan perasaan menjanggal ini. Hingga pada akhirnya kami sampai di pos 2. Dikarenakan cuaca yang kurang mendukung, maka kami memutuskan malam ini beristirahat di pos 2 saja. Karena sepertinya terlalu berbahaya jika kami melanjutkan pendakian. Usai menyalakan api unggun dan makanan yang dimasak oleh Mas Wahid siap, kami pun menikmati makan malam bersama. Hingga kami dikagetkan oleh suara keras seperti dinding bedeng yang dilempar dengan sesuatu benda. Perlu diketahui, bedeng ini terbuat dari kayu untuk rangkanya, dan dinding serta atapnya menggunakan seng, sehingga ketika dipukul akan menimbulkan suara yang sangat keras. Mas Wahid dan Hendri berinisiatif memeriksa keluar. Mereka khawatir akan datangnya binatang liar. Aku memang sengaja tidak ikut. Selain malas, makananku juga belum habis kunikmati. Paling mereka tidak lama. Jadi sebaiknya aku tetap di sini saja. Begitulah batinku. Setelah mereka berdua keluar, aku kembali bersantai menikmati makan malam sambil menghangatkan badan di depan api unggun ini. Hingga beberapa waktu, aku baru menyadari jika mereka sudah terlalu lama keluar, belum juga kembali ke sini. Hendri, teriakku memanggilnya. Jika dia berada di luar bedeng, seharusnya mendengar teriakanku. Tapi tak ada jawaban sama sekali dari sana, baik dari Hendri maupun Mas Wahid.
Merasa sedikit khawatir dengan keadaan mereka, aku pun berinisiatif memeriksa keluar. Aku berjalan memutar menuju tempat Henry dan Mas Wahid tadi. Tapi ketika sampai di lokasi, aku tidak mendapati siapapun. Lantas kemana mereka? Sialan, ternyata aku ditinggal sendiri. Batinku seperti itu. Saat memeriksa keadaan sekitar, aku melihat sesuatu tergeletak di tanah. Bentuknya bulat seperti bola. Entah kebodohan yang datang dari mana. Atau mungkin karena dorongan rasa penasaran. Aku pun mendekati benda itu untuk memeriksanya. Aku mendekatkan kepalaku pada benda itu supaya bisa melihat lebih jelas. Saat aku sedang mengamatinya dengan seksama, tiba-tiba sepasang mata terbuka dari benda itu. Ya, benar sekali. Benda itu ternyata adalah kepala. Aku terperanjat hingga hampir terjerembab. Masih dalam kekagetanku, tiba-tiba kepala itu melayang mendekatiku. Kali ini telah terlihat mulut yang terbuka dengan giginya yang runcing. Terdengar suara tawa yang cukup nyaring dan mengintimidasi. Ya, benar. Kali ini aku sangat ketakutan. Aku berusaha menghindari makhluk itu. Tapi aku bingung hendak kemana. Saat ini aku benar-benar sendirian. Henry dan Mas Wahid entah berada di mana. Semua tempat kurasa sudah tidak aman lagi bagiku saat ini. Aku berusaha bergerak pelan menghindari makhluk itu. Setidaknya aku harus masuk ke dalam bedeng dulu. Siapa tahu aku aman di sana. Ketika aku bergerak, makhluk berbentuk kepala tanpa badan itu yang melayang di depanku hanya diam saja tak bergerak. Tetapi tatapan matanya terus mengarah kepadaku. Mulutnya masih terbuka, mengeluarkan lendir yang sangat menjijikan. Aku berusaha tidak memperdulikannya. Tapi ketika aku telah berhasil menghindar makhluk itu dan hendak menuju ke arahku, ke arah depan bedeng dari sisi samping, aku melihat sosok makhluk berambut panjang dengan pakaian putih menghadang jalanku. Mungkin ini yang disebut kuntilanak. Jarak kuntilanak itu denganku sangatlah dekat, mungkin hanya sekitar 2 meter. Dia pun tidak bergerak sama sekali. Tetapi dari telingaku, aku mendengar suara tawanya yang khas. Tawa mengikik sangat menyeramkan yang terdengar seolah menggema dari kejauhan. Panik, itu yang kurasakan saat ini. Aku sungguh bingung harus berbuat apa. Dari depan dan belakangku, sama-sama dihadang makhluk menyeramkan yang sangat tidak kuharapkan kehadirannya. Dengan sisa-sisa keberanian yang aku miliki, aku pun berlari menjauh menuju ke arah rimbunan semak di samping bedeng. Aku berpikir untuk menghindari kedua makhluk itu dulu, lalu memutar kembali ke arah bedeng. Saat aku berlari, tiba-tiba kakiku seperti tersandung sesuatu seperti akar hingga aku pun tersungkur. Aku berusaha mengatur nafasku. Sejenak aku lihat ke belakang. Ternyata kedua makhluk tadi tidak mengikutiku. Aku sedikit lega. Tetapi ketika aku kembali memandang ke depan, aku pun seketika tercekat. Tepat di depanku, kini berdiri sosok makhluk berukuran sangat besar, berbulu panjang menutupi sekujur tubuhnya. Di kepalanya terlihat ada tanduk, matanya merah menyala, dan di mulutnya terdapat taring yang cukup panjang. Makhluk itu menatapku sambil menyeringai. Dalam ketakutan yang telah sepenuhnya menguasaiku, aku tidak lagi mampu menggerakkan tubuhku. Seluruh persendianku terasa sangat kaku. Bahkan untuk memejamkan mata pun aku tidak mampu. Aku seolah sedang dipaksa untuk terus melihat makhluk di depanku ini. Yang aku harapkan saat ini adalah pingsan, supaya aku tak lagi melihat kengerian ini. Tetapi entah bagaimana, kesadaranku masih sepenuhnya utuh. Tak beberapa lama kemudian,
makhluk itu bergerak, tepatnya tangannya yang bergerak. Sekilas kulihat cakar yang sangat tajam dari balik bulu-bulu yang menutupi tangannya. Dengan tangannya yang sangat panjang itu, dia bergerak hendak meraihku. Atau mungkin tepatnya hendak menyerangku dengan cakarnya. Aku berusaha menggerakkan badanku untuk menghindar, tapi sia-sia. Seluruh badanku masih kaku. Hingga ketika tangan makhluk itu hampir mengenaiku, tiba-tiba, klap, semuanya gelap. Aku telah kehilangan kesadaranku. Aku merasakan dingin di sekujur badanku. Bahkan, aku merasakan pakaianku basah. Perlahan kubuka mataku, gelap. Itu yang pertama kali aku rasakan dengan pandanganku. Namun perlahan aku lihat setitik cahaya berwarna jingga yang bergerak-gerak tak beraturan. Ketika pandangan mataku telah kembali sepenuhnya, aku menyadari bahwa yang aku lihat adalah api. Api dari perapian yang kami buat di dalam bedeng itu. Ternyata aku saat ini berada di depan bedeng. Entah bagaimana aku bisa sampai di sini. Terakhir ku ingat, aku berada agak jauh dari samping bedeng dan dihadang makhluk hitam besar yang hendak menyerangku. Berlahan ku gerakan badanku. Aku berusaha berdiri dan berjalan menuju ke dalam bedeng. Aku harus mengganti bajuku yang telah basah oleh hujan ini dengan baju yang lebih kering. Itu yang pertama aku pikirkan, karena aku takut akan terserang hipotermia. Saat aku sedang berjalan tertatih, aku kembali mendengar suara-suara seperti suara tangis, suara tertawa, suara orang bicara, dan suara langkah. Begitu terus-menerus. Meski dengan bersusah payah, akhirnya aku sampai juga di dalam bedeng. Aku segera mengganti pakaianku, lalu duduk di dekat api. Aku terus duduk di dekat api dan terus memandang ke arah api. Aku tidak berani memandang ke arah lain karena aku sangat menyadari bahwa ada banyak sekali makhluk gaib di sekelilingku. Bahkan dari sudut mataku, aku bisa melihat mereka. Terkadang terlihat seperti ada pocong, lalu kuntilanak, lalu berganti sosok orang tua, berganti lagi sosok keranda. Begitu terus-menerus. Entah sudah ada beberapa jenis yang menampakkan diri. Hingga beberapa waktu kemudian, aku merasa ada tangan yang memegang pundakku. Aku terjingkat, sangat ketakutan sambil berteriak. "Ton, tenang Ton, tenang. Ini aku Hendri dan Mas Wahid." Awalnya aku masih ragu, takut, bahwa itu adalah makhluk gaib yang sedang menyerupai temanku, Hendri. Tetapi ketika beberapa saat ku amati, ternyata itu benar. Itu mereka berdua sahabatku. Aku sangat lega mereka telah kembali ke sini. Bukan hanya lega karena mereka tidak apa-apa, tapi juga lega karena aku sudah tidak lagi sendirian. Jadi setidaknya kami bisa melawan rasa takut itu bersama-sama. Tidak banyak hal yang bisa kami lakukan malam ini. Suasana tidak banyak berubah. Hanya hujan yang semakin mereda, namun masih menyiksakan rinai yang membuat suasana mencekam semakin kental. Kami bertiga masih duduk mengelilingi perapian yang terus kami jaga supaya tidak padam. Beruntung persediaan kayu kering masih cukup banyak, hingga kami tak perlu khawatir perapian ini padam karena kehabisan bahan bakar. Di luar sana masih banyak aktivitas penghuni gunung yang tak jarang menunjukkan eksistensinya. Terkadang terdengar suara langkah kaki di samping bedeng, suara benda yang dilempar ke atap gendeng. Tetapi, tak satu pun dari mereka yang menampakkan wujudnya di depan kami, seperti mereka menampakkan di depan si Anton sebelumnya. Tak satu pun dari kami yang bisa tidur. Rasa takut yang menyelimuti kami saat ini memaksa kami untuk terus terjaga. Hingga malam semakin larut. Entah sudah jam berapa, Mas Wahid terlihat meringsut, merebah di depan perapian. Mungkin dia sudah terlalu lelah.
Henry dan Anton pun masih tetap terjaga mengobrol tentang apa saja. Mereka berdua memang tidak berniat untuk tidur, karena mereka khawatir mendapatkan gangguan ketika mereka terlelap. Hingga saat mereka sedang asik menikmati kopi, tiba-tiba Mas Wahid berdiri, lalu melihat keluar bedeng. Cukup lama dia berdiri tanpa melakukan apapun. Henry dan Anton pun hanya melihatnya. Mereka hanya penasaran apa yang hendak dilakukannya. Tiba-tiba, Mas Wahid berbicara sendiri, atau lebih tepatnya meracau karena tidak jelas apa yang diucapkannya. Dan tak lama, tiba-tiba dia berlari keluar, menembus kegelapan dan rinai hujan yang masih turun dengan lembut namun menakutkan. Henry dan Anton hanya saling pandang setelah melihat kelakuan Mas Wahid. Menyadari ada yang tidak beres, mereka berdua mengambil senter, lalu mengejar mencari keberadaan Mas Wahid. Mereka khawatir atas keselamatannya. Meskipun mereka baru mengenal Mas Wahid, tetapi sebagai sesama pendaki gunung, apalagi mereka mendaki bersama dalam satu tim, mereka pun merasa bahwa mereka semua adalah saudara. Henry dan Anton menyusuri area sekitar pos untuk mencari Mas Wahid. Namun, mereka tidak dapat menemukannya. Tak jarang mereka juga berteriak memanggil namanya. Tak satu pun jawaban yang mereka dengar. Justru mereka malah mendengar suara-suara aneh dari penghuni gunung ini. Seperti suara ketawa, suara orang ngobrol, bahkan suara erangan harimau yang mereka dengar samar terbias suara hujan. Merasa nihil hasil pencarian mereka, mereka pun memutuskan kembali ke bedeng. Siapa tahu Mas Wahid sudah kembali. Sesampainya di bedeng, mereka merasa lega, karena ternyata benar Mas Wahid sudah berada di dalam bedeng, sedang duduk menghadap perapian. Mas Wahid dari mana toh? Tanya si Henry setelah dia sampai di hadapannya. Mas Wahid tidak menjawab apapun, bahkan dia sama sekali tidak menghiraukan kedatangan mereka. Dia tetap saja diam memandang ke arah api. Mas Wahid, Mas, ini ngopo toh Mas? Kok meneng ae? Dia masih tetap diam membatu, tidak memperdulikan mereka. Hingga ketika si Henry hendak memegang pundaknya, tiba-tiba dia menepis tangannya, lalu menatapnya tajam. Henry yang terkaget seketika mundur beberapa langkah. Tak berbeda dengan si Anton, dia juga melakukan hal yang sama. Mas Wahid lalu berdiri dan menatap mereka berdua bergantian. Masih dengan tatapan yang sangat tajam. Namun, kali ini diiringi dengan senyuman yang menyeringai. Mereka berdua sungguh ketakutan dibuatnya. Kalian semua pengganggu. Kalian pengganggu. Mas Wahid suaranya berbeda. Disekelilingi dengan erangan yang seperti erangan harimau. Mungkin ini yang disebut kesurupan. Mirip seperti yang pernah diceritakan orang-orang. Si Henry memang tidak tahu pasti bagaimana orang kesurupan itu. Mungkin ini yang pertama kalinya si Henry melihat langsung. Dan jujur saja, si Henry itu bingung bagaimana menghadapinya. Dia harus ikut aku. Dia harus ikut aku. Karena sudah merasa sangat tersudut, akhirnya Henry berusaha mengumpulkan keberaniannya. Bagaimanapun juga mereka harus selamat. Begitu yang dia pikirkan. Siapa kamu? Dan apa maumu? Aku penguasa wilayah ini. Kalian lancang memasuki wilayahku dan membawa sesuatu yang mengotorinya. Apa maksudmu? Kami tidak mengotori apapun. Cepatlah pergi dari tubuh temanku. Dia harus ikut denganku. Dia harus ikut denganku.
Usai mengucapkan itu, Mas Wahid tiba-tiba melompat melewati perapian, langsung menuju ke depan bedeng yang berupa dataran agak lebar. Di depan bedeng itu, Mas Wahid merangkak ke sana kemari, mirip seperti harimau sambil terus menggeram. Sesekali dia berguling. Dia juga mencakar-cakar tanah sambil sesekali memakannya. Iya, benar. Dia memakan tanah merah basah di depan bedeng itu. Hendri dan Anton segera mendekati Mas Wahid. Dia berusaha menangkapnya. Tapi setiap kali si Hendri menangkap tubuhnya, dia langsung berontak, bahkan melemparkannya. Tenaganya sungguh luar biasa. Si Hendri dan si Anton pun sangat kewalahan menghadapi Mas Wahid yang sedang kerasukan itu. Beberapa waktu mereka berdua saling berjibaku, hingga seluruh badan dan baju mereka kini telah basah dan kotor karena lumpur. Mungkin merasa ada perlawanan. Sosok yang merasuki Mas Wahid kini mengamuk. Dengan menggunakan tubuh Mas Wahid, dia mulai berusaha menyerang mereka berdua. Beruntung, si Hendri dulu sempat mengikuti perguruan silat. Jadi sedikit banyak dia bisa menggunakan teknik silat untuk menghindari serangan dari Mas Wahid. Hingga suatu ketika, Hendri mendapatkan sedikit kesempatan saat Mas Wahid sedang menyerang si Anton. Sehingga pertahanan sedikit terbuka. Tak mau buang kesempatan, Hendri segera melayangkan tinju ke arah pipi Mas Wahid. Entah ada kekuatan dari mana, ketika tinju dari si Hendri itu tepat mengenai dengan letak Mas Wahid. Mas Wahid itu langsung tersungkur tidak bergerak. Hendri jatuh terduduk. Dia merasa seluruh badannya sakit dan sangat kelelahan. Nafasnya memburu. Dilihatnya Anton kondisinya juga tidak berbeda dengan si Hendri. Dia coba atur nafas dulu. Ketika sudah sedikit tenang, si Hendri beranjak mendekati Mas Wahid. Tubuhnya masih tergeletak di tanah. Hendri memeriksanya, dan ternyata dia masih bernafas. Berarti dia hanya pingsan. Dia takut terjadi sesuatu padanya. Tapi jika dipikir pun tidak mungkin kalau si Hendri itu sampai mencelakainya jika hanya memberi satu pukulan saja. Bersama Anton, si Hendri membawa Mas Wahid ke dalam bedeng. Anton melepas pakaiannya Mas Wahid, sedangkan si Hendri membongkar ranselnya untuk mencari baju yang masih kering. Beruntung, Hendri mendapatkannya. Dengan segera mereka berdua mengganti pakaiannya yang basah dengan pakaian kering. Karena memakai pakaian basah dalam kondisi seperti ini sangat beresiko terserang hipotermia. Usai mengganti pakaian Mas Wahid, mereka berdua juga bergiliran mengganti baju mereka. Usai berganti pakaian, mereka berdua kembali duduk di dekat perapian untuk menghangatkan badan. Mereka juga memasak air untuk keperluan nanti. Setelah beberapa waktu, Mas Wahid mulai bergerak. Nampaknya dia mulai siuman. Aduh, pipiku kenapa sakit banget ya? Mas, tadi gak tahu kenapa ya. Mas Wahid itu tiba-tiba gak sadar, lalu keluar dan nabrak pohon di depan itu loh Mas. Ucap si Hendri berbohong. Dia pikir memang sebaiknya tidak diceritakan dulu kejadian yang sebenarnya. Setidaknya sampai mereka turun besok. Anton pun sependapat dengan si Hendri. Kalian yang ganti pakaianku? Iya ya Mas. Jadi tadi basah Mas dan kotor karena Mas Wahid hujan-hujanan tadi kok. Aneh ya. Padahal seingatku aku tadi tidur loh. Kenapa tiba-tiba bangun badanku sakit semua? Pipiku juga sakit banget ini, kayak habis kena pukul. Dan bajuku juga sudah diganti sama kalian. Sebenarnya apa yang terjadi? Besok aja pas udah turun kita cerita ya Mas. Sekalian ada yang mau aku tanyain. Oh, ya udah. Sekarang kalian mendingan istirahat aja. Biar gantian aku yang jaga. Udah Mas, udah terlanjur gak ngantuk.
Lagian kayaknya sebentar lagi udah mau pagi ya. Nanti sekalian tidur di base camp saja. Sekarang mending ngopi aja. Gimana? Pada akhirnya mereka bertiga begadang sampai pagi di sana. Ditemani kopi, rokok, dan cerita-cerita pengalaman mereka masing-masing. Sehingga tak terasa, hari mulai terang. Pagi kini telah menjelang, hujan telah sepenuhnya reda. Berganti suasana cerah dengan semburat mentari pagi yang menghangatkan. Usai sarapan dan berbenah, mereka memutuskan tidak melanjutkan pendakian ini. Mereka sepakat turun ke base camp bersama-sama. Selain badan yang sudah terlalu lelah, ingatan teror semalam juga masih lekat dalam ingatan mereka. Jadi keputusan untuk turun adalah yang terbaik. Sepanjang perjalanan turun tidak ada hal yang menarik yang perlu diceritakan. Perjalanan mereka lancar hingga sampai di base camp di siang hari. Sesampainya di base camp, mereka membahas kejadian semalam. Hendry dan Anton bercerita tentang kejadian yang dialami oleh Mas Wahid, termasuk ketika si Hendry terpaksa harus melayangkan bogem padanya. Dia tidak marah, apalagi dendam. Justru dia berterima kasih karena dia merasa bahwa mereka berdua telah menyelamatkannya. Oh iya, semalam katanya kamu mau nanya sesuatu, Hen. Tanya apa? Iya mas, sebenarnya Mas Wahid itu bawa apaan? Kenapa penunggu gunung ini sampai marah ya pada kita semua? Akhirnya Mas Wahid bercerita bahwa dia memiliki semacam pegangan untuk menjaga diri. Dan nampaknya, penunggu gunung ini tidak menyukai apa yang dibawanya itu. Atau ada semacam energi yang bertolak belakang, sehingga membuat penunggu gunung ini ingin mencelakai kami, terutama Mas Wahid. Mengenai Hendry yang tiba bisa saja merobohkan Mas Wahid hanya dengan sekali pukulan, sampai saat ini masih jadi misteri. Karena Hendry merasa tidak pernah memiliki pegangan atau apapun itu. Dia juga bukan orang yang menyukai hal-hal yang bersifat gaib. Dia hanya bermodal keyakinan saja bahwa dia bisa merobohkan ketika hendak memukulnya. Mas Wahid berkali-kali meminta maaf kepada mereka karena gara-gara dia, mereka berdua juga hampir celaka. Dan sebagai permintaan maaf, dia mentraktir mereka berdua makan sampai puas di base camp itu. Menjelang sore hari, mereka memutuskan pulang. Hendry dan Anton akan ke Temanggung, mampir ke rumah saudara Anton di sana. Sedangkan Mas Wahid kembali ke kota asalnya. Sebetulnya waktu itu, mereka sempat bertukar alamat. Hanya alamat, karena waktu itu mereka belum memiliki ponsel. Tetapi alamat yang diberikan Mas Wahid kepada mereka itu hilang entah kemana. Demikian cerita pendakian gagal kami di Gunung Sumbing waktu itu. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini. Jika ada hal buruk, sebaiknya jadikan sebagai pengalaman untuk tidak ditiru. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bisa menghargai dimanapun tempat yang kita datangi. Jangan bersombong dengan apa yang kita miliki atau kita kuasai. Karena hal itu justru bisa berbalik merugikan kita sendiri. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan saya dalam cerita atau membacakan ceritanya maupun yang lainnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Kami mohon maaf sangat dalam jika ada kesalahan kata atau gimana. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat selalu, baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Terima kasih juga buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horor.